Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini saya akan membacakan sedikit pembahasan mengenai kurikulum pendidikan Islam menurut filosofis. Jadi pengertian kurikulum pendidikan Islam itu secara harfiah kurikulum berasal dari bahasa Latin, yakni kurikulum yang berarti bahan pengajaran. Jadi kata kurikulum selanjutnya menjadi suatu istilah yang digunakan untuk menunjukkan pada sejumlah pelajaran yang harus ditempuh untuk mencapai suatu gelar atau ijazah. Jadi kurikulum ialah rencana atau bahasa pengajaran sehingga arah kegiatan pendidikan menjadi jelas dan terang. Jadi kurikulum pendidikan Islam kurikulum pendidikan Islam adalah bahan-bahan pendidikan Islam berupa kegiatan, pengetahuan dan pengalaman yang dengan sengaja dan sistematis diberikan kepada anak didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan Islam. Ya. Kemudian asas-asas atau dasar kurikulum pendidikan Islam. Jadi secara etimologi asas bermakna hukum dasar. Jadi dasar sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir. Asas yang menjadi tumpuan berpikir atau dasar cita-cita. Kata ini sebenarnya berasal dari kata Arab, yaitu al-asas yang bermakna fundamen alas. Jadi dasar bangunan atau dapat juga berarti asal pangkal atau dasar dari segala sesuatu. Karenanya yang dimaksud dengan asas dalam bahasan ini adalah landasan yang menjadi dasar dalam pembentukan kurikulum pendidikan Islam. Jadi dari dasar-dasar kurikulum pendidikan Islam tadi bangunan kurikulum pendidikan Islam tersebut harus tersusun dan mengacu kepada suatu sumber kekuatan yang menjadi landasan dalam pembentukannya. Sumber kekuatan itulah yang disebut dengan asas-asas pembentukan kurikulum pendidikan Islam. Kemudian kita masuk ke prinsip kurikulum pendidikan Islam. Jadi secara prinsip kurikulum pendidikan Islam tak terlepas dari keterkaitannya dengan dasar-dasar dan tujuan, ya. Tak terlepas dari dasar-dasar dan tujuan filsafat pendidikan Islam itu tersendiri. Beberapa bagian materi kurikulum dapat saja dikembangkan sesuai dengan tuntutan zaman dan lingkungan manusia, tetapi keterkaitan hubungannya dengan hakikat. Jadi manusia sebagai khalifah dan pengabdi Allah yang setia tidak dapat dilepaskan sama sekali. Secara garis besar dalam kurikulum pendidikan Islam harus terlihat adanya unsur-unsur. Yang pertama ketauhidan, kemudian keagamaan, kemudian pengembangan potensi manusia sebagai khalifah Allah, kemudian pengembangan hubungan antara manusia dan pengembangan diri sebagai individu. Jadi kurikulum pendidikan Islam ini memiliki beberapa prinsip yang harus ditegaskan Al-Asyabani dalam hal ini menyebutkan 7 prinsip kurikulum pendidikan Islam. Yang pertama itu prinsip pertauatan yang sempurna dengan agama. Maksudnya di sini ajarannya dan nilai-nilainya setiap bagian
yang terdapat dalam kurikulum, mulai dari tujuan, kandungan, metode mengajar, cara-cara, perlakuan, dan sebagainya harusnya berdasar pada agama dan akidah Islam, yakni harus terisi dengan jiwa agama Islam, keutamaan, cita-cita, dan kemauannya yang baik sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian prinsip kedua, prinsip menyeluruh atau universal pada tujuan-tujuan dan kehidupan kurikulum, yakni mencakup tujuan membina akidah, akal dan jasmaninya, dan hal-hal lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat dalam perkembangan spiritual, kebudayaan, sosial, ekonomi, politik, dan termasuk ilmu-ilmu agama. Kemudian yang kita masuk ke prinsip yang ketiga, prinsip keseimbangan yang relatif antara tujuan-tujuan dan kandungan kurikulum. Kemudian prinsip yang keempat, prinsip perkaitan antara bakat, minat, kemampuan, dan kebutuhan belajar. Ya, kebutuhan belajar. Begitu juga dengan alam sekitarnya, baik yang bersifat fisik maupun sosial, di mana pelajar itu hidup dan berinteraksi. Kemudian prinsip yang kelima, prinsip pemeliharaan perbedaan individual di antara para pelajar, baik dari segi minat maupun bakatnya. Kemudian yang keenam, prinsip menerima perkembangan dan perubahan sesuai dengan perkembangan zaman dan tempat. Kemudian kita masuk ke prinsip yang ketujuh. Prinsip yang ketujuh, keterkaitan antara berbagai mata pelajaran dengan pengalaman dan aktivitas yang terkandung dalam kurikulum ini. Kita lanjut ke tujuan kurikulum pendidikan Islam. Ada beberapa tujuan kurikulum pendidikan Islam. Yakni yang pertama itu pembinaan individu atau warga negara yang beriman kepada rukun iman. Kemudian yang kedua, pembinaan pribadi muslim yang berpegang teguh pada ajaran-ajaran agama dan berakhlak mulia. Kemudian pembiayaan warga negara yang sehat dan kuat. Kemudian pembinaan pribadi yang berimbang pada motivasi dan keinginan yang sesuai dengan diri dan dengan orang lain. Ya. Kemudian pembinaan warga negara yang dipersenjatai dengan ilmu dan pengetahuan yang lainnya. Mungkin itu dari tujuan-tujuan kurikulum pendidikan Islam. Saya kira masih banyak yang mengenai tujuan-tujuan kurikulum pendidikan Islam. Jadi itu kurikulum pendidikan Islam dari pendapat filosofis. Saya kira dengan ucapan nilai mustaan wa ilaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.